wabarakatuh. Nama saya Dewinta Tias dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kelas 1 D4 LJ 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari simulasi motor DC yang telah saya simulasikan pada PESIM yang datanya sudah saya dapatkan pada praktikum sebelumnya. Maka video akan ditampilkan setelah ini. Adalah rangkaian dari motor DC yang telah kita rangkai pada power simulator. Untuk tentunya untuk motor DC kita membutuhkan sumber DC ya. Di sini ada jangkar dan medan. Untuk tegangan jangkar kita akan untuk praktikum yang pertama ini kita akan mengkonstankan tegangan jangkar pada tegangan 100 volt dan tegangan medan terserah kita, tapi ini kita menggunakan 50, 65, dan 75. Dan untuk parameter motornya sendiri sudah kita dapatkan pada motor di praktikum sebelumnya. Di sini ada sensor kecepatan, ada sensor torsi, dan load mekanik. Untuk data yang pertama adalah jangkar 100 volt dan medan 50 volt. Kita running dulu ya untuk melihat bentuk gelombangnya dan nilai RMS-nya. Di sini saya mengambil data kecepatan, torsi, dan medan dan tegangan jangkar. Nah, ini adalah bentuk gelombang untuk data yang pertama. Terlihat bahwa kecepatan di sana 1583, torsi sebesar 9,3, pemedanya sudah benar ya 50, dan kejangkarnya juga sudah 100. Untuk data yang kedua, pada praktikum yang pertama, saya menaikkan tegangan medan sebesar 65 volt. Kita running. Ini tegangan jangkarnya tetap konstan, yaitu 100 volt. Kita mengambil data sama dengan data yang pertama, yaitu kecepatan, torsi, tegangan medan, dan tegangan jangkar. Ini adalah bentuk gelombangnya dan kita coba lihat nilai RMS-nya. Bisa kita lihat bahwa kecepatan di situ sedikit menurun ya, sekarang menjadi 1252 dan torsi juga turun 9,1. Untuk data yang ketiga saya naikkan lagi tegangan medannya sebesar 75 volt. Kita lihat bagaimana bentuk gelombangnya. Dan ini adalah bentuk gelombang dari tegangan jangkar 100 dan tegangan medan 75. Kita lihat kecepatannya sebesar 1096 dan torsi sebesar 8,9. Untuk praktikum yang pertama ini, ketika tegangan medan memiliki nilai yang naik, maka RPM justru
dia akan memiliki nilai yang turun di sini untuk praktikum yang pertama, tegangan jangkar tetap dan tegangan medan naik. Untuk praktikum yang kedua, yang kita mengkonstankan nilai tegangan medan dan merubah-rubah tegangan jangkar. Di sini saya untuk tegangan jangkar start dari 50 volt. Kita coba lihat bentuk tegangannya, bentuk gelombangnya, dan nilai RMS-nya. Ini adalah bentuk gelombang dari praktikum yang kedua, data yang ke-1, yaitu tegangan medan 100 volt dan tegangan jangkar 50. Tegangan jangkarnya ini saya naikkan sebesar 65 dan tegangan medan tetap ya 100. Simulasikan, kita running, dan kita coba untuk melihat bentuk gelombangnya dan nilai RMS-nya. Terlihat bahwa kecepatan sebesar 54, torsi sebesar 5,8. Untuk data yang ketiga, di sini saya menggunakan tegangan jangkar sebesar, saya naikkan lagi 75 dan tegangan medan tetap 100 volt. Kita coba running untuk melihat nilai gelombangnya dan nilai RMS-nya. Dan ini adalah bentuk gelombang dari tegangan medan 100 volt dan tegangan jangkar 75, didapatkan kecepatan sebesar 62,4 dan torsi sebesar 6,6. Untuk praktikum yang ketiga, di sini saya mengubah-ubah nilai dari tegangan jangkar dan tegangan medan sehingga didapatkan RPM tetap, yaitu sebesar 1500 RPM. Di sini saya untuk data yang pertama menggunakan tegangan jangkar 75 volt dan tegangan medan 41,8. Nah, kita running untuk melihat apakah sudah tepat 1500 RPM atau belum. Nah, ini adalah kecepatan yang kita tuju, yaitu 1500, dan ternyata tercapai ya. Kita lihat nilai RMS-nya. Ya, di sini sudah bisa konstan 1500 RPM. Untuk data yang kedua, di sini saya mengubah tegangan jangkar 50 volt dan tegangan medan 26. Kita simulasikan dan kita coba lihat bentuk gelombangnya dan nilai RMS-nya. Ya, terlihat bahwa coba kita tunggu sebentar.
terlihat bahwa sudah bisa konstan 1500, tapi untuk nilai steady-nya lebih besar di data yang kedua ini ya. Untuk data yang ketiga, saya mengubah tegangan jangkar sebesar 100 volt dan tegangan medan 56 volt. Dan coba kita running apakah bisa menghasilkan 1500 rpm. Terlihat pada grafik di sini waktu steady-nya juga lebih kecil dan bisa mengkonstankan 1500 rpm. Dari ketika data tadi dapat menghasilkan 1500 rpm dengan perbandingan yang pas, namun di sini dapat diketahui bahwa torsi terbesar terdapat pada perbandingan data yang tegangan 75, tegangan jangkar 75 volt dan tegangan medan 41,8. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.